Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Minggu ini saya akan bawakan mengenai judul Jerat Dosa. Ya. Paulitan, penulis Encyclopedia of 7,700 Illustration, dia menceritakan pengalamannya waktu mengikuti kelas kimia. Ya, pada waktu sekolah tentunya. Ya, guru mengajak para murid masuk ke sebuah ruangan laboratorium. Nah, di situ akan diadakan eksperimen membunuh katak secara perlahan. Ya. Nah, pertama katak itu ditaruh dalam gelas kimia yang besar supaya leluasa, nyaman, tidak merasa susah gerak-geriknya. Nah, lalu yang kedua diisiin air. Tidak penuh, tapi paling tidak ya setengah atau 3/4. Lalu ditaruh di atas bukannya kompor, tapi kita tahu kalau di laboratorium kimia itu ada yang namanya pembakar Bunsen dengan api kecil bersuhu kira-kira 0,17 derajat Fahrenheit per detik. Lalu proses ini makan waktu kurang lebih 3 jam. Baru air itu benar-benar panas. Nah, karena tak merasakan panas yang mendadak, katak itu merasa nyaman aja, tenang-tenang aja dia. Temperatur air sedikit demi sedikit naik. Tapi katak itu tidak berontak. Karena dia merasa, nyaman saja, enak ini, hangat. Sampai satu waktu air terus panas dan membunuh dia. Nah, dosa juga memiliki karakter seperti itu. Jadi dia awalnya mengikat, lalu perlahan-perlahan membelenggu, kemudian membinasakan. Ya, jadi pelanggaran kecil dengan sepele bisa jadi pelanggarannya makin besar. Jadi serangkaian dosa. Dan akhirnya terus menggulung, mengikat, dan membinasakan. Jadi apabila orang mulai bangun kebiasaan seperti kebiasaan bohong, ya, kalau kebiasaan bohong sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama dia terjerat dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Karena dia bohong sekali, ketemu orang itu dia mesti bohong lagi untuk menangkalnya. Dan pada akhirnya ia bisa berkompromi dengan segala macam dosa. Rasul Yakobus menyimpulkan cara kerja dosa. Pertama, orang dicobai keinginannya sendiri. Bila dibiarkan akan melahirkan dosa. Dosa dibiarkan lalu berujung pada kebinasaan. Itu kita bisa baca di Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Nah, seperti virus-virus yang mematikan biasa tidak disadari. Saat lebih lama lagi tahapannya sudah meningkat. Sudah mulai serius. Baru terlihat gejala-gejalanya. Nah, seperti COVID-19 ini. Orang batuk, biasa kayak orang pilek. Tenggorokan sakit, enggak biasa. Tapi begitu mulai sesak napas, dia sudah masuk ke dalam tahap serius. Dan berburu dengan kematian. Jadi sangat berbahaya sekali. Nah, begitulah jerat dosa. Ya, gejala awalnya tidak mudah terdeteksi. Stadium berikutnya terbelenggu kuat. Lalu berikutnya lagi udah nggak bisa melepas, terjerat terus, mengikat dengan kuat. Jadi apapun susah melepaskannya. Nah, bagaimana cara melepaskannya? Kita harus segera buru-buru datang kepada Tuhan Yesus.
minta ampun, bertobat, jangan berbuat lagi. Yesus tidak pernah menampik orang yang datang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya. Ya, salah kayak apa yang bagaimanapun, Tuhan tidak pernah menampik. Nah, kita bisa lihat di Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 12. Tuhan itu sangat sayang. Tuhan itu punya kasih setia yang panjang sabar, yang sayang, yang ini. Jadi dia tidak selalu menuntut. Oh, mesti gini-gini, enggak. Lepas. Ada sedikit belas kasihannya untuk supaya kita merasakan, oh iya, saya ini sedang dicambuk, sedang dipukul supaya bertobat. Nah, setelah itu kita harus mengakuinya. Nah, di ayat 12 itu dalam Mazmur 103 mengatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi segera datang kepada Tuhan, minta ampun, lepaskan, curahkan isi hati kita, bertobat, memperbaiki diri. Ya, Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah sangat baik. Kasih setiamu sungguh luar biasa. Engkau mengasihi setiap orang, berapapun jahatnya dia. Engkau mengampuninya. Kalau dia mengakuinya, bertobat, tidak melakukan lagi. Terima kasih untuk belas kasih-Mu. Kami mengucap syukur. Dan kami alaskan doa ini dalam nama Yesus. Amin. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan membacakan ayatnya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, kita angkat roti kita. Firman Tuhan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Kami bisa datang kepadamu. Kamu mengampuni, darah-Mu Yesus menyucikan, membersihkan, menjadikan kami menjadi orang-orang yang baru kembali. Untuk melakukan yang benar, untuk melakukan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Dan diberkati untuk kami hidup bersama dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati kita semuanya. Shalom.